TV Al-Waha. Hot Inspiration. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan ngobrol dengan seorang pengacara yang sedang berjuang di Perjuangan Walisung Indonesia Laskar Sabilillah di daerah Tuban, Jawa Timur, yang saat ini sedang berusaha membela cagar budaya di wilayah pemakaman Sunan Bonang Tuban, sedulur TV Al-Waha. Beliau adalah Gus Naim. Selamat siang, Assalamualaikum Gus Naim. Waalaikumsalam. Siap. Sehat ya Gus? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya mau perjalanan kemana nih kalau boleh tahu? Ini kalau mencari tambahan rezeki untuk dapur kita, biar tetap ngabul. Ya, boleh. Gini Gus, langsung aja. Ini kan sudah mulai viral kembali tentang informasi yang saya dapatkan, saya lihat dari JTV bahwa Bagil dipanggil oleh Polres terkait tentang laporan kembali yang dilakukan oleh jenengan bersama tim Gus. Gimana, boleh disampaikan informasi terbarunya Gus? Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan dan perlu kami luruskan juga ya. Jadi ya kasus Husein Tagi ya kita laporkan dulu bersama-sama dengan tim DWLS Kudus, yang mana tempat kita di SP3 Iya. laporan kita karena kita kurang bukti, itu satu. Terus kemudian karena kami tadi ini waktu itu masih ngurus atau di Bangil Pasuruan urusan Bustom, saya berhenti juga biar aman. Nah waktu itu terus akhirnya Pak Kunarto ya bersama tim juga akhirnya datangi ke pihak Polres, menyampaikan kepada pihak penyidik mohon untuk dibuka kembali kasus ini. Nah, dengan membawa novum baru atau fakta atau bukti baru, di mana saat itu dalam laporan yang kita lakukan, bahwa Dinas Cagar Budaya itu tidak pernah memberi izin ya kepada pihak siapapun dalam untuk merubah, mengganti, membangun ya di area komplek bangunan. Itu satu poin. Dan ini sudah diakui. Akhirnya terbitlah namanya gelar perkara khusus itu. Gelar perkara khusus itu ya digelar dengan menghadirkan satu tim pelapor atau tim pengadu. Yang kedua adalah yang teradu atau yang dilaporkan itu ya, yaitu si Husein Tagil, dan juga didatangkan pula pihak Dinas Cagar Budaya. Nah itu yang difasilitasi oleh Polres Tuban pada saat tanggal 18 itu. Nah begitu kan sementara waktu. Nah kebetulan ini tak luruskan juga di samping ya memang kami juga sedikit banyak masih terlibat karena benar-benar ini adalah sebuah bentuk marwah perjuangan kita di organisasi. Kami kebetulan juga dibantu oleh Pak Muhammad Jamaah ya, pengacara yang pada saat itu kemungkinan besar
kalau waktu itu karena sibuk-sibuknya dipanggil Pasuruan, ya tidak mungkin main kan gitu. Beda dengan Pak Muhammad Jamaah pada saat itu. Iya. Yang ini artinya kembali ke gelar perkara. Begitu kan? Ya. Lah kemudian apa yang dibahas itu dalam gelar perkara itu? Apa saja itu? Jadi gelar perkara itu membahas tentang bentuk laporan-laporan kita mengenai perusahaan cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Ya, artinya apa? Karena ini bersumber atau bermuara dari statement di Husain Ba'ali Lawal. Iya. Bagaimanapun kita tetap berpegang teguh pada itu. Ya, di samping nanti pihak kepolisian atau pihak penyidik itu akan menemukan pihak lain, ya kan, yang bertanggung jawab terkait itu apapun. Tapi hari ini dari hasil pernyataan, statement, ungkapan, penyampaian yang dilakukan oleh Husain Ba'ali bahwa 90% si Husain Ba'ali ini terlibat dalam pembakaran dan pemakaman, ya, di area komplek bangunan. Ini yang kami bidik untuk sementara waktu kan itu. Kalau pengembangan itu terserah, itu kan ini kan karena cagar budaya milik umat, milik bangsa. Ya tidak mungkin akan dibiarkan kalau sudah ada pertemuan kan gitu. Iya. Nah, yang kemudian dari hasil itu satu, bahwa telah benar terjadinya pembangunan di komplek area bangunan. Itu yang pertama. Yeah. Yang tentunya dengan adanya pembangunan berarti kan ada sesuatu hal yang baru. Iya, iya. Ya. Si konyolnya pertanyaan yang terjadi, nisan-nisan lama yang di sekitar bangunan kenapa harus diganti? Pertanyaannya. Iya. Itu kan aset, itu kan sejarah, ya kan? Iya, betul, itu betul. nisan-nisan yang harganya tidak bisa dikasih nama kan itu. Iya, benar. Harga berapa, 100 ke 200 nggak ada, nggak bisa. Itu nilai-nilai sejarah yang terbuat dari batu andesit. Ya. Yang berikutnya, karena ada pembangunan konyolnya nisan-nisan lama kalau saya menyebutkan dihancurkan, dihilangkan, dirusak lah gitu. Iya. Kalau kami bisa menyebutkan seperti itu. Meskipun mungkin ya kalau secara umum mengatakan itu diakui atau diperbaiki. Diperbaiki itu kan bukan berarti harus menghilangkan nisan lama yang bernilai sejarah. Iya, yang memiliki sejarah. Ya, itu yang terpenting. Diakui juga oleh Husain Ba'ali adanya pembangunan itu, penggantian itu. Nah, anehnya lagi, konyolnya lagi, nisan-nisan lama yang terbuat dari batu andesit itu diganti bangsa. Yang konyolnya dikasih nama Habib-Habib, yang mana nisan-nisan lama tidak ada yang namanya Habib. Habib tidak ada. Iya. Ada saya mengetahui satu batu nisan satu yang diambil, yang dipotong itu tulisannya Kiai Warnati. Coba itu di YouTube banyak yang ada. Iya. Itu sudah saya upload dulu itu. Kiai Warnati bahasa Arab itu, tapi agak samar tulisannya. Kalau saya melihatnya adalah Warnati, Kiai Warnati. Sekarang gimana? Itu Warnati. Dulu tidak serapat itu seperti pagar. Iya. Di depan rumah. Ya. Tapi sekarang coba nisannya, patok,nya berjajar seperti pagar kan itu. Iya, benar. 20 cm enggak ada itu jalannya. Suatu yang mustahil itu ya. Pertanyaannya, benar nggak itu? Iya. Apakah benar jenayahnya yang ada di dalam makam itu berjumlah dan jumlah nisan itu? Iya. Kalau memang dulu
dari berawal untuk melakukan sayembara 1 miliar. Kalau memang diizin, bongkar dulu. Kita cek, benar gak isinya itu? Iya, pastinya seperti itu harusnya gitu kan. Iya. Itu yang pertama. Ya, dari teman gelar perkara itu, satu, bahwa ada pergantian dan itu diakui. Ya. Yang kedua, ada penyampaian dari Dinas Cagar Budaya bahwa sejak dari tahun 2010 sampai hari ini belum pernah mengeluarkan izin untuk pembangunan untuk pergantian. Ya. Ini merupakan satu poin yang penting. Ya. Kalau orang yang bertanya dengan membangun, merubah, mengganti, susah dong. Ya. Nah, kemudian ketika gelar perkara itu, ini aset saya sendiri, umpama saya punya aset, diurus orang lain, terpidana kok, apalagi ini cagar budaya. iya, benar. Kita tidak main-main ini. 15 tahun, coba cari nanti. Iya. Ya, gelar perkara kemarin, alhamdulillah. Kan kecenderungan masyarakat ini daya yang peduli akan situs bangunan area kegiatan. Low battery. Please charge. Kami laporkan dari dugaan perusahaan segala gangguan. Iya. Ketika gelar perkara itu Bagil sempat memberikan keterangan apa Gus di dalam acara gelar perkara itu? Siapa? Bagilnya hadir nggak sih? Kami Bagilnya hadir di acara gelar perkara itu nggak? Kalau detailnya kurang paham mengatakan apa, tetapi dia mengakui bahwa itu ada pergantian. Iya. Artinya dari kata mengakui ada pergantian ini. Dia datang dengan senyum semeringah, aku datang pulang jalannya landai, senyumnya tapi betul. Low battery. Please charge. Iya. Tahu maksudnya kan? Iya. Gitu kan? Nah, kebetulan pada saat itu saya tidak memang tidak masuk. Saya mimpin teman-teman aksi ya. Iya. Di luar pada saat itu. Ini kan memang ada dua agenda yang berbeda. Satu gelar perkara, yang satu kita menuntut ke pihak kepolisian dan supaya menegakkan dan supremasi hukum secara adil, transparan dan profesional, tidak tebang pilih. Seperti itu kan? Iya. Kemudian langkah jenengan sebagai tim itu ke depan setelah gelar perkara ini apalagi Gus? Jadi bersama teman-teman ya, kita akan menunggu dan menanyakan, ya tentunya menanyakan dari hasil penyidikan pihak penyidik dari pihak Polres. Ya. Ya kan? Low battery. Please charge. Gitu. Nah, tentunya kami juga menyampaikan kepada pihak Kapolda, pihak Polres dan juga teman-teman menginformasikan kepada teman-teman jika nanti di Cengkareng belum ada tindakan atau tidak ada tindakan dari pihak Polres mengenai ketegasannya dalam memproses kasus ini dengan melakukan kami akan hadir 100 kali lipat dari orang-orang yang hadir kemarin. Seperti itu. Kita akan hitamkan kota Tuban. Ya, apa mungkin itu ada semacam shock terapi atau pressing
agar pihak Polres segera mengusut tuntas kasus ini, Gus ya. Ya. Tapi dari hasil kemarin Low battery. Please charge. kami apresiasi, yang kita apresiasi sikap dari teman-teman Polres sangat luar biasa, sangat menjulur dari ketemu. Ya. Jadi kami disambut dengan mesra, kita kurang diberikan waktu, kita menyampaikan sikap, juga diberi waktu, bahkan kita diundang untuk audiensi yang beruang khusus oleh Bapak Polres ya, Bapak Polres juga, begitu kan? Ya, oke. Baik Gus, ini sebenarnya masih saya ingin mendapatkan informasi lebih lanjut. Mungkin nanti next time kita bisa berkomunikasi lagi untuk memberikan informasi selanjutnya, Gus. Silakan, terima kasih. Mohon maaf apabila waktu mengganggu waktunya dengan. Ya. Low battery. Please Monggo charge. dilanjutkan perjalanannya, Gus. Jadi doakan kami Yap. satu, doakan kami tetap istiqomah dalam perjuangan. Amin, amin. Yang kedua, mau dari pengkhianatan terhadap perjuangan dan organisasi. Jadi semoga kami teman semua tidak hanya sekedar besar di nyali, besar di mulut, tapi nyalinya juga besar. Siap, siap, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Siap, semangat, Gus. Monggo, selamat jalan, hati-hati di jalan. Oke, siap. Yo. Assalamualaikum. Demikian tadi obrolan singkat kita dengan pengacara Gustom. Beliau yang Low sedang battery. bergerak Please berusaha untuk meluruskan sejarah di wilayah makam Sunan Bonang, di mana di makam Sunan Bonang ini telah ada makam-makam baru yang diakui oleh Kabid Ba'agil sebagai pelakunya dia. Dia mengganti banyak makam dan kemudian membuat makam yang berdempet-dempet kayak pagar. Ini kan lucu-lucu batok ya. Dan kita berharap semuanya bahwa sejarah Nusantara ini tidak boleh dirubah-rubah, karena dengan berubahnya sejarah maka kita akan kehilangan jati diri sebagai bangsa. Dengan hilangnya jati diri kita sebagai bangsa, tidak tertutup kemungkinan 50-100 tahun yang akan datang Indonesia, bangsa pribumi Nusantara kembali terjajah oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, namun ternyata mereka adalah cucu palsu. Low battery. Saya Please Fahri Ulum. charge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.